Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam video pembahasan materi tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Materi ini adalah materi baru di semester 2 ini, termasuk materi terakhir yang akan kita bahas. Kita ketahui bahwasannya penjajahan telah menumbuhkan kesenjangan dan penyakit sosial yang begitu akut di masyarakat. Hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku keagamaan di masyarakat. Iklim yang tidak kondusif juga berpengaruh terhadap dinamika ilmu pengetahuan dan sains. Masalah sosial yang begitu kompleks akhirnya membangunkan para tokoh-tokoh keagamaan atau yang disebut dengan ulama, dan tergerak untuk bangkit, menumbuhkan ghirah keilmuan dan perjuangan mewujudkan kemerdekaan. Kemajuan umat Islam di Indonesia dipengaruhi oleh peran para tokoh dari berbagai organisasi keislaman yang ada di Indonesia. Karena organisasi keagamaan bisa dijadikan sebagai wadah untuk mengakomodir gerakan sosial, politik, dan kemasyarakatan. Peranan aktif para tokoh dan organisasi dalam mendukung kegiatan keagamaan, sosial, dan politik menjadikan Indonesia ini selangkah lebih maju dari bangsa-bangsa lain di dunia. Ini adalah pengantar berkenaan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Adapun peta konsep dari keseluruhan materi yang nantinya akan kita bahas berkenaan pengaruh pembaruan Islam di Indonesia, nanti akan kita ulas. Yang pertama adalah gerakan pembaruan Islam di Indonesia yang kemudian memunculkan organisasi Islam di Indonesia dan tokoh-tokoh yang berperan dalam proses pembaruan Islam di Indonesia. Namun pada video ini hal yang akan kita bahas berkenaan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Adapun organisasi Islam di Indonesia dan tokoh-tokoh di dalamnya akan kita bahas pada video berikutnya. Pengaruh gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia mulai bergeliat di awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Kita ingat bahwasanya gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaruan di Indonesia. Gerakan ini berdampak luas terhadap munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia tergerak untuk bangkit dan bersatu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kemudian berbagai upaya pembaruan ditempuh oleh para ulama-ulama di Indonesia, diantaranya adalah dengan munculnya organisasi sosial keagamaan Islam. Hal ini telah menumbuhkan benih-benih nasionalisme. Kemudian menyadari berkenaan pentingnya lembaga pendidikan di mana sangat berfungsi sebagai penopang generasi muda penerus bangsa. Jadi lembaga pendidikan ini sebagai salah satu penopang untuk mencetak generasi muda penerus bangsa. Yang selanjutnya adalah berperan aktif dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir adalah bersatunya berbagai organisasi sosial keagamaan, di mana para ulama dan tokoh organisasi dan masyarakat bahu-membahu dan berjuang bersama melawan
penjajahan. Ini adalah berkaitan upaya-upaya pembaruan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah gerakan pembaruan Islam yang ada di Indonesia. Di awal abad ke-20, pemikiran pembaruan sudah mewarnai arus pemikiran gerakan Islam yang ada di Indonesia. Namun melihat dari perkembangan pembaruan di Indonesia, pembaruan di Indonesia ini tidak hanya dipengaruhi oleh pembaruan dari luar negeri. Ya. Harus kita ingat bahwasanya tidak hanya dipengaruhi oleh pembaruan dari luar negeri. Hal tersebut diasumsikan bahwa pergerakan pembaruan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan. Ya. Pembaruan dalam Islam juga diwujudkan dalam bentuk pendidikan. Kemudian pembaruan dalam pendidikan didasari argumentasi bahwa lembaga pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk menumbuhkan gagasan-gagasan baru. Kalau pada slide sebelumnya tadi kita bahas bahwasannya memang pengaruh pembaruan ini kemudian sampai kepada Indonesia, termasuk pemikiran dari Sayyid Jamaluddin Al-Afghani tentang pan-islamisme. Namun di sini kita perlu ketahui bahwasanya tidak seluruhnya kemudian semua ini berawal dari luar negeri. Namun juga dipengaruhi juga oleh pemikiran nasionalisme kebangsaan itu sendiri yang lahir dari tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh pelopor pembaruan Islam yang ada di Indonesia, di antaranya adalah ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kita kenal sebagai pendiri Muhammadiyah, kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian Haji Ahmad Surkati dari Al-Irsyad dan Zamzam dari Persis. Di mana para ulama tersebut kita ketahui bahwasanya banyak belajar ilmu agama di Indonesia dan menimba ilmu di Mekah. Jadi beberapa ulama ini selain belajar ilmu di Indonesia juga menimba ilmu di Mekah. Di antaranya tokoh yang lainnya ada Hos Cokro Aminoto, kemudian dari Syarikat Islam yang dikenal menggali inspirasi dari ide-ide pembaruan Islam dari anak benua India. Selanjutnya adalah jalur masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia. Yang pertama adalah jalur haji dan mukim. Maksudnya adalah tradisi tokoh-tokoh umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim untuk sementara waktu guna menimba dan memperdalam ilmu keagamaan atau pengetahuan lainnya. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, kualitas keilmuan dan pengamalan keagamaan mereka umumnya semakin meningkat. Ide-ide baru yang mereka peroleh tak jarang kemudian juga mempengaruhi orientasi pemikiran dan dakwah di tanah air. Kepulangan para ulama yang sudah pernah menimba ilmu di Mekah sangat kuat pengaruhnya di kalangan masyarakat Indonesia. Sehingga gerakan-gerakan pembaruan Islam yang dibawa oleh para ulama yang pulang dari Mekah berkembang dengan cukup pesat. Yang kedua adalah jalur publikasi. Maksudnya berupa jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaruan Islam baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik Muslim Nusantara untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia bahkan lokal. Ya. Seperti pernah muncul jurnal Al-Imam, kemudian Neraka dan Tunas Melayu di Singapura. Di Sumatera Barat juga terbit Al-Munir. Yang ketiga adalah peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah.
para pemimpin gerakan pembaruan Islam di awal di Indonesia hampir merata adalah alumni pendidikan Timur Tengah. Peran besar mahasiswa-mahasiswa alumni Timur Tengah sampai sekarang masih berjalan. Bisa dikatakan bahwa alumni-alumni dari Timur Tengah ini masih mendapatkan tempat khusus di kalangan masyarakat, khususnya kalangan akademik. Inilah beberapa jalur berkenaan masuknya ide-ide pembaruan dari luar ke Indonesia. Kemudian secara umum memang pembaruan Islam di Indonesia merupakan wujud respon terhadap kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami invasi politik, kultural, dan intelektual dari dunia barat. Dalam situasi dan kondisi seperti itu muncul kesadaran nasional sebagai anak bangsa yang terjajah oleh penguasa asing dan tampaknya memicu kebersamaan untuk menempatkan prioritas nasional sebagai wujud kepeduliannya. Kemudian berkenaan berkembangnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia di tengah-tengah masyarakat memiliki corak gerakan keagamaan Islam. Di antaranya beberapa corak terangkum menjadi 3. Yang pertama adalah tradisionalis konservatis, kemudian reformis modernis, dan yang terakhir adalah radikal puritan. Maksud dari tradisionalis konservatis yakni mereka menolak kecenderungan westernisasi atau pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengamalan melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Kemudian pendukung kelompok ini memang rata-rata dari kalangan ulama, tarekat, dan penduduk pedesaan. Dan yang kedua adalah reformis modernis, yakni mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan, baik privat maupun publik. Islam ini dipandang memiliki karakter yang fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah radikal puritan. Seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka ini justru enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Mereka ini justru lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisionalis. Jadi sebagai pengayaannya menarik jika tipologi ini dikomparasikan dengan kasus gerakan Islam yang kemudian berkembang di Turki. Inilah beberapa hal yang kemudian bisa saya sampaikan berkenaan gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Tadi sudah kita bahas mulai dari kemudian latar belakang berkenaan gerakan pembaruan Islam di Indonesia, kemudian beberapa organisasi gerakan pembaruan Islam di Indonesia, termasuk ulama-ulama yang melopori daripada menjadi pelopor gerakan pembaruan Islam di Indonesia, termasuk jalur-jalur yang kemudian menjadi masuknya ide-ide pembaruan dari luar kemudian masuk ke dalam Indonesia. Dan yang terakhir kita bahas berkaitan corak. Ya, memang di Indonesia ini banyak sekali corak di setiap organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Tadi sudah kita bahas ada tradisionalis konservatis, kemudian reformis modernis, yang terakhir adalah radikal puritan. Maka nantinya kalian bisa mengidentifikasinya pada pembelajaran pekan depan berkaitan organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Di antaranya ada Jamiyatul Khair, kemudian Syarikat Islam, ada Persatuan Umat Islam yang lahir pada tahun 1911, kemudian ada Muhammadiyah yang lahir pada tahun 1912 Masehi, kemudian Al-Irsyad Al-Islamiyah yang lahir pada tahun 1914 Masehi,
kemudian Persatuan Islam yang lahir pada 1923 Masehi, kemudian Nahdlatul Ulama yang kemudian lahir pada tahun 1926 Masehi. Yang selanjutnya adalah Majelis Islam A'la Indonesia yang lahir pada tahun 1937 Masehi. Itu beberapa organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian bisa menambah informasi berkenaan materi gerakan pembaruan Islam yang ada di Indonesia, latar belakang lahirnya dari sumber-sumber yang lain. Kalaupun ada pertanyaan bisa disampaikan melalui e-learning ataupun langsung kemudian WhatsApp melalui pribadi dengan saya ketika memang ada hal yang mengganjal dan perlu ditanyakan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.